Oke, bismillah ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ono gambare, cuma bahasa Inggris. Kalau kita sering punya ungkapan-ungkapan seperti ini ada gejala-gejala berarti. Misalnya, what will they think? Kira-kira apa ya komentarnya mereka padaku? Kalau pikiran kita sering sibuk begitu, ya kemungkinan kita orang yang punya gejala seperti tadi. Atau, what if I say no? Ini menunjukkan bahwa kita tidak berani ngomong tidak. Kita selalu menimbang-nimbang, kalau saya bantah gimana ya? Kalau saya bilang tidak, kira-kira enak enggak ya? Kalau saya tidak setuju, kira-kira orang tidak apa-apa enggak? Atau nanti jangan-jangan ada masalah. Kalau kita banyak sering berpikir begitu, kemungkinan kita kena sindrom people pleaser tadi. Atau kita, will we still be friends? Kita masih temenan enggak ya? Kalau saya nekat bantah dia, bilang tidak, atau aku menghidupkan gayaku sendiri, kira-kira masih bisa temenan enggak ya aku sama dia? Nah, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kemungkinan kita sudah masuk ke ranah people pleaser tadi. Atau kalau pas teman marah, itu kita bertanya pada diri kita sendiri, jangan-jangan marahnya karena aku. Jangan-jangan aku melakukan ini kemudian mereka marah. Kalau saya melakukan ini, mereka setuju enggak ya? Pertimbangannya selalu mereka terus. Tidak pernah mempertimbangkan diri kita sendiri. Atau mungkin kita menyesal. I wish I could say no. Kalau bisa sih saya mau bilang tidak. Tapi yo gimana, wong teman, wong sak kelas, wong tiap hari bareng, nanti dia ndak enak sama saya. Itu I wish I could say no. Kalau teman-teman kalimat-kalimat seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini sering kita ungkapkan, paling tidak untuk diri kita sendiri, ini kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita sudah mulai kena sindrom people pleaser ini. Ini tanda-tanda seperti kata Heidegger tadi, kita menuju diri yang tenggelam. Jadi kita tidak dihitung. Wujuduhu ka'adamihi tadi. Jadi dalam pergaulan, orang tidak ngitung kita, tenang saja. Kalau dia mesti mau kok. Kalau dia mesti setuju kok. Itu dia anak baik kok. Dia tidak mungkin bantah, tenang saja. Ini tanda-tanda mungkin kita, kehadiran kita tidak dihitung. Nah, jadi ini ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kita sedang punya gejala people pleaser. Ada beberapa ilustrasi untuk menunjukkan fenomena terjadinya people pleaser ini. Saya ambil ada dari budaya Jawa atau dari kalimat-kalimat yang sering beredar di sekeliling kita. Misalnya kita mungkin sering mendengar istilah asal bapak senang. Nah, ini biasanya bawahan yang pokoknya cerita yang baik-baik saja. Gimana caranya atasannya senang terus. Nah, orang yang bermental asal bapak senang itu sebenarnya salah satu ciri yang people pleaser. Dia pasti tidak berani menyampaikan pada bapaknya, dalam tanda petik ya, bapak itu bisa pimpinannya, bisa bapaknya beneran, bisa orang yang statusnya lebih tinggi, mungkin gurunya, mungkin dosennya, dan lain sebagainya. Itu di hadapan mereka-mereka ini, kalau kita pokoknya diceritain yang enak-enak saja, yang seneng-seneng saja. Jadi untuk mereka gimana caranya biar mereka seneng terus. Kalau sama dosen ya biar nilai kita nanti baik. Kalau kita tidak setuju sama dosen, sudah diem saja. Pokoknya kita setujui saja. Lumayan nanti kalau kita dapat nilai A. Itu asal bapak senang. Kita tidak menampilkan apa diri kita apa adanya. Jadi banyak dalam budaya-budaya kita bersikap asal bapak senang. Atau kalau dalam bahasa Inggris ada istilah yes man. Yes man itu orang yang selalu yes. Tidak pernah no.
Jadi ya ada apa saja yes. Pokoknya saya yes. Selalu saya yes. Tidak pernah kalau saya no. Saya tidak setuju yang seperti itu. Saya punya pandangan sendiri. Ah, ini masalah. Jadi kalau kita selalu jadi orang yang yes, ya berarti sebenarnya kita tidak pernah mikir. Jadi orang itu kan kalau diajak ngomong gimana menurutmu? Enak enggak? Ya, enak. Setuju? Ya. Pokoknya jawabnya ya terus. Itu kemungkinan kita memang males mikir. Inginnya ikut saja. Ya kalau kita gayanya seperti ini ya jangan mengeluh kalau kita enggak dihitung. Kita akan dianggap ya hanya people pleaser tadi. Untuk Boso Jawa ini jangkep-jangkepan lah. Yang penting ada gitu saja. Nah ini gaya yes man. Nah, menarik dalam budaya Jawa ada istilah budaya ewuh pekewuh. Nah, ini ewuh pekewuh ini mungkin teman-teman yang Jawa mungkin sering ya mendengarkan kalimat ini. Ewuh pekewuh itu misalnya saya dengan atasan misalnya mau ngeritik ndak enak, rek wong atasannya sendiri. Itu budaya kadang disebut budaya sungkan. Wah ini sama Pak Yai enggak enak, sungkan saya kalau harus menyampaikan sesuatu. Padahal mungkin Pak Yainya sendiri seneng kalau kita terbuka, tapi kitanya sungkan karena merasa enggak level. Nah ini namanya budaya ewuh pekewuh. Ewuh itu artinya rumit, ribet. Kalau pekewuh itu ya artinya enggak nyaman, enggak enak. Jadi kita merasa tidak nyaman kalau membuat orang repot. Ini namanya ewuh pekewuh. Misalnya kita mau bertamu jam habis maghrib misalnya. Wah, enggak enak deh kalau bertamu habis maghrib. Jangan-jangan tuan rumahnya sedang ngaji atau sedang makan malam. Nanti dianggap minta makan lagi. Nah, ini ewuh pekewuh contohnya. Nah, dalam banyak kasus ewuh pekewuh ini kalau berlebihan ya jatuhnya people pleaser tadi. Jadi kita tidak memperhatikan kepentingan kita. Pokoknya kepentingan orang lain terus yang jadi fokus. Makanya saya sebut tema malam hari ini itu antitesisnya, lawannya tema minggu lalu tentang self-love. Jadi hidup kita sering ribet gara-gara ewuh pekewuh ini. Kita inginnya tidak merepotkan, tidak menyusahkan, inginnya menyenangkan orang terus. Padahal mungkin orang yang kita senangkan itu tidak selalu begitu maunya. Tapi kitanya saja merasa tidak enak, tidak nyaman kalau merepotkan orang lain. Ya, budaya sungkan. Sungkan, mau WA, banyak macam-macam. Nanti kalau beliau tersinggung gimana, tidak enak. Pekewuh saya. Nah ini contoh-contoh manifestasi. Dalam budaya timur, tradisi semacam ini kuat. Jadi tradisi bagaimana kita harusnya mendahulukan yang lain, bagaimana kita mengutamakan yang lain, sampai melupakan diri kita sendiri. Ada banyak sekali konsep-konsep ajaran-ajaran. Mungkin konsep dan ajaran itu tidak salah, cuma implementasi kita saja yang kadang-kadang berlebihan. Menolong orang itu bagus, tapi melupakan diri sendiri tidak bagus. Peduli dengan orang lain bagus, tapi cuek dengan nasib, dengan kepentingan kita sendiri tidak bagus. Kalau bahasanya Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu menjatuhkan dirimu, melemparkan dirimu dalam kehancuran secara sengaja. Jadi orang hidup itu normalnya mencari enak, mencari nyaman. Nah, jadi ini contoh-contoh manifestasi dari people pleaser. Ada karakter orang yang yes man, asal bapak senang, atau ewuh pekewuh yang berlebih-lebihan. Serba sungkan mau apa-apa, akhirnya apa-apa jadi tidak jalan. Kepentingan kita tidak terakomodir karena kita tidak berani, tidak enak mau cerita. Baik. Nah, kita belajar sebentar biar tidak salah paham.
Kalau dalam dunia filsafat ada istilah altruisme. Altruisme itu orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tapi ini tidak sama persis dengan pleasure tadi, orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain. Mengapa? Di mana sih bedanya? Ayo dipahami pelan-pelan ya. Sebenarnya orang yang gayanya pleasure tadi kelihatannya seolah-olah mempedulikan orang lain. Tapi sebenarnya dia ini egois. Jadi dia ini ingin mendapatkan balasan dari orang lain itu. Balasannya dalam bentuk apa? Pengakuan atau penghormatan. Ingin disebut orang baik, ingin disebut orang yang sopan, ingin disebut orang yang tahu unggah-ungguh, ingin disebut. Nah, akhirnya apa? Melupakan kepentingannya sendiri karena ingin disebut tadi. Inilah namanya people pleaser. Jadi orang yang targetnya adalah diakui orang lain, dihargai orang lain, maka dia mengorbankan banyak hal untuk orang lain demi itu. Bandingkan dengan seorang altruis. Kalau altruis, dia tidak mikir balasan apa-apa. Dia berbuat baik, ya memang ingin berbuat baik. Para spiritualis, misalnya para sufi yang hidupnya murah hati, itu kan dia tidak mikir balasan apa-apa. Sahabat kita yang sejati misalnya menyenangkan kita, tapi dia tidak menunggu balasan apa-apa. Kita memuji dia atau kita membenci dia tidak masalah. Yang penting dia ingin berbuat baik saja pada kita. Beda dengan people pleaser tadi, dia menunggu dipuji, dia ingin orang itu selalu menganggap dia positif. Kalau sahabat sejati tadi, tidak apa-apa kamu menganggap aku negatif, asal kamu selamat, asal kamu sukses. Nah, itu true friendship. Persis sama seperti orang tua kita. Mungkin juga keluarga kita. Mereka memberi banyak, mengorbankan banyak untuk kita, tapi tidak menunggu kita akui atau kita hargai gara-gara itu. Sama juga dengan para pahlawan. Para pahlawan itu kan berkorban. Kita wah ini jangan-jangan pahlawan itu people pleaser, Pak. Enggak. Dia enggak nunggu kita akui sebagai pahlawan, ditetapkan oleh negara jadi pahlawan atau tidak. Mereka enggak pernah mikir sama sekali tentang itu. Yang mereka perjuangkan dulu ya murni ingin memberikan yang terbaik untuk tanah tumpah darahnya. Nah, ini orang menyebutnya altruis. Jadi teman-teman awas jangan keliru. Jangan disamakan begitu saja. Oh, berarti kalau saya berkorban untuk orang lain, melakukan kebaikan untuk orang lain itu berarti jelek. Enggak. Enggak jelek, kecuali kalian gaya pleaser tadi. Gaya yang ingin dapat imbalan, kehormatan maupun pengakuan. Makanya kalau mau dijelaskan singkat, pleasure itu inner directed. Jadi seolah-olah keluar, tapi sebenarnya dia orientasinya ke dalam. Ingin dianggap baik, ingin menjaga citra. Mungkin kita menyebutnya jaim misalnya. Jaga image saja. Sudah terlanjur dianggap orang baik ya, biar kelihatan baiknya terus-menerus. Kadang kita menyebut juga dengan istilah pencitraan. Biar citranya tetap harum, tetap baik di tengah masyarakat misalnya. Sehingga dia melakukan itu terus, meskipun sebenarnya dia tidak suka itu. Nah, ini gaya pleaser. Tapi kalau seorang altruis, orang yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain, itu ya other directed. Jadi dia tidak peduli dirinya, yang jadi fokus adalah kebaikan orang lain. Kalau yang pleasure tadi, ya hanya untuk dirinya sebenarnya, biar aku tetap positif. Tapi yang altruis ini, targetnya adalah orang lain jadi baik. Orang lain jadi bagus, orang lain jadi benar, dan lain sebagainya. Inilah bedanya pleasure dan altruis. Jadi mungkin teman-teman sejak tadi banyak pertanyaan, lupa
Kan kita harus berbagi, kita harus peduli sesama, iya. Tapi semoga posisimu bukan posisi seorang people pleaser. Hanya untuk menyenang-nyenangkan orang saja demi nama baikmu. Tapi memang kalian ingin berbuat baik dan berbagi yang sejati. Ya, gambaran mudahnya jadilah seperti sahabat yang sejati, seperti orang tua pada anak-anaknya, atau pahlawan pada bangsa dan negaranya. Makanya dalam pembedaannya mungkin bisa kita hati-hati agar lebih tepat memahaminya. Bedakanlah people pleasure itu dengan kepahlawanan. Kepahlawanan atau kalau dalam teorinya namanya heroisme. Kalau kepahlawanan itu memang orang yang berjuang, yang berkorban untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan menganggap Pak guru itu paling cuma ingin menyenang-nyenangkan kita saja. Ya enggak, ngapain menyenang-nyenangkan kalian dong? Mereka juga punya banyak tujuan hidup yang lain kalau mau, tapi mereka korbankan itu untuk kalian, demi kebaikan kalian. Tidak seimbang antara yang mereka peroleh dengan yang diberikan pada kalian. Itu kepahlawanan, dan hidup ini butuh pahlawan. Kalau tidak ada pahlawan, semua orang egois misalnya, ya dunia ini pasti rusak. Bayangkan misalnya orang tua tidak punya jiwa kepahlawanan, berkorban untuk anak-anaknya. Mereka hanya mikir kepentingannya saja. Begitu anaknya lahir, dicuekin. Alah sudah, ini makhluknya Allah, biar Allah sendiri yang ngurusi, ya bisa rusak dunia ini. Jadi teori kepahlawanan itu sebenarnya teori tentang keniscayaan hidup, kewajiban hidup, kebutuhan hidup. Karena kalau tidak ada pahlawan, ini macet kehidupan kita ini. Kalau setiap orang egois, mikir kepentingannya sendiri-sendiri, mungkin besok pagi sudah jungkir balik tatanan hidup ini. Nah, ini beda dengan people pleaser tadi. Atau kewajiban-kewajiban. Misalnya kewajiban sosial atau kewajiban agama, tidak sama dengan people pleaser. Misalnya, saya Pak sedekah. Mengapa sedekah? Menjalankan perintah agama Pak. Nah, ini kewajiban. Kalau ini bukan pleasure. Saya Pak membahagiakan orang. Mengapa? Agama menyuruh saya banyak senyum, paling tidak untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, ini tidak termasuk people pleasure. Karena sumber pendorong tindakan itu norma-norma, aturan-aturan. Atau cinta. Kalau cinta juga tidak bisa disebut people pleasure. Cinta itu sama sekali tidak egois. Jadi kadang-kadang memang orang menjalankan hidup dalam cinta itu egois. Berarti itu belum cinta sebenarnya. Egois itu demi kepentingan dirinya saja. Jadi mungkin punya pasangan, dia selalu ngitung apa yang aku dapat dari pasanganku. Ini sebenarnya bukan cinta. Kalau yang seperti ini mungkin masih people pleaser. Tapi cinta yang sejati pasti bukan people pleaser. Kebaikan yang diberikan itu tidak dalam pamrih agar aku tetap dihargai, tetap diakui. Cinta itu yang dipedulikan selalu yang dicintai, tidak lagi dirinya. Sementara orang-orang yang hidup dalam pleasure ini sebenarnya menempuh jalan berputar dengan cara baik pada orang lain demi dia tetap dihargai, tetap diakui. Atau komitmen. Komitmen ini kesepakatan bersama. Kita ini kan hidup bersama orang lain, kadang-kadang membangun kesepakatan-kesepakatan. Misalnya kita punya teman ini pinternya luar biasa, sementara kita tidak terlalu pinter. Tapi kita saling berkomit untuk yuk kita saling membantu biar sama-sama sukses. Nah, akhirnya yang pinter ini banyak sekali membantu kita. Dan dia ya tentu saja tidak mengharapkan apa-apa. Yang dia lakukan sesuai komitmen yang sudah dibangun bersama. Nah, ini juga tidak tergolong pleasure. Jadi
Mungkin sejak tadi teman-teman bertanya, lah kok nggak boleh berbuat baik pada sesama? Lo tetap sangat dianjurkan. Tapi semoga tidak di level people pleasing. Hanya untuk menyenangkan orang lain demi pengakuan mereka pada diri kita. Demi pandangan positif mereka pada diri kita. Jadi mudahnya people pleaser ini dari orang-orang yang tidak percaya diri. Mereka butuh pengakuan dari yang lain. Nah, inilah kuncinya people pleaser dari hal-hal yang lain di luar pleaser. Kepahlawanan tidak termasuk people pleaser. Cinta juga begitu. Kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan juga begitu. Komitmen juga begitu. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.